khalifah dan pemimpin. Kita sudah melihat perbedaan. Mari kita lanjutkan yang berkenaan dengan pemimpin. Di dalam surah Asy-Syura, dalam surah Asy-Syura ini banyak sekali kriteria kepemimpinan. Memang kalau tidak kita pahami apa yang dimaksud pembagian daripada Al-Quran dalam surah-surah, gitu kan. Asy-Syura itu artinya musyawarah, memang terkait dengan kepemimpinan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat isi daripada Asy-Syura berkenaan misalnya sabar, sudah pasti itu berkenaan dengan sabarnya pemimpin, gitu. Lain dengan dalam surah-surah yang lain, gitu ya. Mari kita lanjutkan. Ini merupakan kriteria dari seorang pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43. Ayat 43. Tetapi siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Berbeda dalam penggunaan kata-kata. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara dan bagi man siapa, sabar, ghafar, wa ghafar, ini semua pakai fi'il madi. Jadi kesabaran itu sudah tertanam di dalam diri itu. Ini kalau pakai fi'il madi, bahasa itu bisa dipahami menjadi sabar itu merupakan karakter, ya. Pemaaf juga karakter, gitu ya. Walaman sabara wa ghafara, sabar dan pemaaf. Berbeda dalam kalimat-kalimat sabar dalam tempat-tempat lain. Sabaru, ya. Mereka itu bersabar. Nah, itu pakai fi'il madi, ya. Inna dzalik, sikap itu, inna dzalik, sesungguhnya sikap itu, lamin azbil umur, sifat itu adalah keutamaan, ya, perkara yang terpuji, ya. Jadi karakter daripada pemimpin itu adalah sabar dan pemaaf yang sudah tertanam dalam jiwa ini. Karena orang sabar itu bukan seketika, ya. Sabar itu, mengapa orang bisa bersabar? Karena dia paham, terutama terhadap kezaliman, terhadap hinaan, terhadap ancaman. Mengapa dia bersabar? Karena dia tahu, dia paham, ya,
latar belakang mengapa orang nggak sabar. Karena pengetahuan mungkin tidak sampai, masyarakat katakanlah tidak sabar karena memang pengetahuannya tidak sampai menjangkau apa yang dipikirkan oleh pimpinan gitu ya. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat 39. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Itu kriteria yang umum ya. Kalau orang zalim dia bela diri harusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yuntasiru. Dan yang apabila idza asabahumul baghyu hum yantasiru. Dan juga orang-orang yang apabila menerima mereka musibah, kezaliman, mereka mempertahankan diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kalau ibarat orang nempeleng pipi kiri, kita tempeleng pipi kiri, nah gitu ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha. Dan balasan wa jazaa'u, balasan sayyi'atin, suatu kejahatan adalah sayyi'atun mithluha, yang setimpal ya. Faman afa wa aslaha, barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Misalnya kita sebagai pemimpin ya, walaupun suatu masyarakat itu merupakan lawan kita, musuh kita sebelum misalnya terpilih, tapi setelah terpilih itu menjadi masyarakat kita ya. Faman afa, maafkan. Ini tinggi ini, afa ini betul-betul memaafkan betul ya. Dia robah ya. Robah hati ya, setika dengan sabar tadi ya. Wa man afa wa aslaha, dan dia perbaiki, dia berbuat baik masih. Fa ahbaru fa ajru, maka pahalanya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbuz zalimin, sungguhnya Allah tidak suka kepada orang zalim. Kita lanjut. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Kalau sudah orang menzalimi kemudian orang terus membalas gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa sabar karena takut. Nah, itu yang dimaksud sabar itu sungguh-sungguh. Walaupun mungkin ya. Misalnya mobil kita ditabrak, disenggol oleh orang. Ya.
Orang itu malahan marah dengan kita, tapi kelihatannya orang itu kecil sebetulnya, bisa ditempeleng saja, nah gitu. Tapi kita tetap sabar. Nah, begitu juga umpamanya orang itu lebih gagah dari kita, lebih kuat. Ya. Kisah sabar bukan karena takut. Gitu, ya. Inilah ukuran-ukuran. Ya. Makanya di dalam mencapai kemuliaan pribadi itu digambarkan dengan hunna libasul lakum hunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Istri-istrimu itu pakaian kamu dan kamu adalah pakaian istri. Itu mengandung makna bahwa antara suami dan istri itu setara jiwanya, jiwa setara. Itu berkenaan dengan jiwa. Kalau dalam pemimpin sebagai kepala keluarga kan ayatnya lain, ya. Kesetaraan. Jadi kalau kita sabar kepada orang lain, sabar dulu kepada istri atau suami. Kita akan dermawan sama orang lain. Kita dermawan dulu pada keluarga kita, pada anak istri kita. Itu menunjukkan genuine, yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya. Maka itu setiap perubahan-perubahan ketakwaan, perubahan-perubahan ketakwaan, ada perilaku-perilaku yang merupakan ukuran dari takwa tingkat 1, takwa tingkat 2 ukurannya apa, takwa tingkat 2, ketiga ukurannya apa, ya, tingkat 3, 4 ukurannya apa. Itu maksudnya itu supaya kembali ke tracknya, ke sebenarnya. Kalau kita sabar dengan orang lain, kita bisa sabar dengan istri kita atau suami kita. Karena sabar kepada orang lain mungkin takut kita, mungkin dia lebih keadaannya lebih baik, ya, kita bisa bersabar. Padahal sebetulnya karena faktor-faktor lain. Kalau kepada istri bisa sabar, itu luar biasa. Kepada suami bisa sabar, luar biasa. Ya. Orang yang bisa di istilahnya orang dalam kekuasaan kita, orang yang dekat dengan kita. Ya, itu. Kita lanjut ya. Dan sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Sesungguhnya jalan dosa, jadi jalan orang-orang yang zalim itu atas kezaliman yang dilakukan yang terhadap manusia, wa yabghu, dan mereka berbuat melampaui batas, wa yabghuna fil ard bighairil haqq, ulaika lahum adzabun alim, dan mereka mendapat azab yang pedih. Nah, kembali ke ayat yang semula kita baca tadi, walaman sabara wa ghafara inna dzalik, sikap demikian itu lamin azbil umur, yang mulia, ya, keutamaan yang mulia. Jadi tergambar kita bagaimana sabar yang pada level kepemimpinan itu berbeda dengan sabar yang bukan pada level kepemimpinan. Semua ayat-ayat berkenaan dengan Asyura ini merupakan indikasi, ya, indikasi kesabaran, indikasi kemampuan mimpi, ya, indikasi kasih sayang. Saya kira kita sudah
kelima ya, mengenai pemimpin dan khalifah. Ya semakin jelas. Jadi kita tidak bingung ya, di dalam menentukan siapa itu khalifah, siapa itu pemimpin, dan bagaimana kriterianya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pencerahan kepada diri kita. Karena Al-Quran itu jangan sembarang ayat. Lihat ayat itu isinya ini kita munculkan. Jadi gak tepat ya. Ayat-ayat Al-Quran itu seperti gunung ya. Seperti gunung yang akan mengantar kita yang paling tinggi. Inna akramakum innallahi atqukum. Siapapun juga melalui jalur-jalur. Kalau misalnya ulul albab, orang yang cerdas ya melalui jalur ulul albab. Kalau orang yang hatinya baik itu melalui jalur ibadah. Kalau orang yang miskin melalui jalur kemiskinan. Kalau orang yang dermawan melalui jalur dermawan. Karena pada dasarnya kita satu sama lain itu berbeda. Perbedaan itulah yang mengembangkan ya struktur sosial di dalam masyarakat. Kemudian di dalam struktur sosial masyarakat pun ada harapan Allah, ada perintah-perintah Allah. Seperti guyub antara yang kaya dengan yang miskin, guyub. Ya. Kalau orang kaya dengan orang miskin punya pendirian yang kuat, si kaya tidak merasa dia mampu ya, memberi kepada orang miskin kalau tidak oleh karena Allah. Si miskin pun dia tidak akan merasa hina karena dia kemiskinan itu takdir Allah SWT dan bersatu kuat. Itulah yang diingini Allah SWT. Itu ujian yang paling berat bagi kita ya. Pada kenyataannya orang kaya dan orang miskin itu nggak mau campur. Ya, saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.